pagi Pak, dengan Bapak Parna, betul ya? Ya. Kami dari kelompok 3, salah satu perwakilan dari SMA Negeri 5 ingin melakukan wawancara dengan memberikan beberapa Bapak pertanyaan untuk proyek ini yang berkaitan dengan Rumah Sakit RS Karyadi. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui mengenai rumah sakit ini? Terima kasih Mas. Rumah Sakit Karyadi ini adalah rumah sakit milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi statusnya sebagai rumah sakit vertikal milik kementerian, bukan miliknya Pak Gubernur, bukan miliknya Pak Wali Kota, tapi milik kementerian. Nah, Rumah Sakit Karyadi ini rumah sakit tipe A. Tipe A itu di mana tipe yang paling tinggi di klasifikasi rumah sakit. Jadi rumah sakit itu ada tipe C, tipe B, terus tipe A. Nah, A itu yang tertinggi atau rumah sakit rujukan nasional. Nah, itu. Rumah sakit ini berdiri sejak tahun 1925, sejak pada tahun Hindia Belanda dulu. Dan rumah sakit ini sudah beberapa kali berubah nama. Dari yang pertama zaman Belanda itu dinamakan Sibiset, sudah berubah menjadi Purusara atau Pusat Rumah Sakit Rakyat, terus menjadi RS Karyadi, akhirnya menjadi RSUP Dr. Karyadi. Nanti tentang SK-SK yang melandasi nanti bisa saya sampaikan. Gitu. Yang pertama cukup. Untuk pertanyaan kedua, profesi apa saja yang terdapat di rumah sakit ini Pak? Ya, rumah sakit ini dinamakan padat profesi atau padat pekerja, karena yang kerja itu dari mulai tukang sapu sampai tukang nuklir. Jadi di rumah sakit Karyadi itu karena kebutuhan perkembangan pelayanan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka dari sisi pemeriksaan umum itu ada tenaga laboratorium atau analis, ada tenaga radiografer atau radiasi, ada tenaga nuklir, ada dokter. Nah, dokter pun yang di Karyadi itu cuma dokter biasa, tapi ada dokter spesialis dan dokter subspesialis. Nah, subspesialis itu dokter spesialis masih diambil lagi, misalnya spesialis penyakit dalam, tapi subspesialis bagian gastro misalnya seperti itu, jadi subspesialis. Terus apalagi tenaga yang umum, ada teknik, ada insinyur, ada ekonomi, ada administrasi, itu semuanya tersedia di rumah sakit Karyadi. Terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan tersebut Pak. Dilanjut dengan pertanyaan ketiga, fasilitas dan penunjang kesehatan apa saja yang ada di rumah sakit ini? Nah, fasilitas penunjang itu dapat sama kelompokkan jadi dua, fasilitas medik dan fasilitas non medik. Kalau fasilitas medik itu ya ada pemeriksaan radiologi atau ronsen, ada MRI, ada ESWL, ada cath lab. Cath lab itu pemeriksaan jantung. Kalau ESWL itu untuk untuk mecah batu ginjal misalnya. Jadi sekarang batu ginjal itu tidak harus dioperasi diambil, tetapi bisa ditembak dari luar, namanya ESWL. Tentang fasilitas yang non medik itu adalah fasilitas sebenarnya fasilitas gedung parkir, fasilitas kantin umum, fasilitas poliklinik, itu adalah fasilitas yang menunjang pelayanan tetapi tidak berkaitan dengan medik. Ya, cukup. Untuk pertanyaan keempat, ini perkembangan apa saja yang ada di rumah sakit ini? Nah, perkembangan di rumah sakit itu sangat pesat. Yang pertama kita bisa melihat dari sisi ketersediaan tempat tidur. Jadi kan rumah sakit itu seperti hotel. Melihat besar kecilnya rumah sakit itu seperti hotel. Jadi ada yang kapasitas tempat tidurnya itu berapa, fasilitasnya apa saja. Hotel kan seperti itu. Nah, Karyadi itu sejak saya masuk itu fasilitas tempat tidur hanya 900 tempat tidur. Terus bertambahnya waktu bertambah menjadi 980, bertambah lagi menjadi 1000, dan sekarang yang terakhir itu tempat tidurnya menjadi 1136 terakhir ini, paling besar ini. Dan se-Jawa Tengah ya paling besar di Karyadi karena berdasarkan tempat tidurnya sangat banyak sekali. Terus untuk pertanyaan kelima sendiri, pavilion apa aja yang ada di rumah sakit ini Pak? Nah ya, pavilion itu sebenarnya istilahnya untuk membedakan pelayanan atau memutakkan pelayanan, memetakan pelayanan. Jadi
Kalau dulu rumah sakit negeri milik pemerintah itu kan seperti rumah sakitnya rakyat keseluruhan. Padahal ternyata rakyat itu setelah kita ketahui kebutuhannya itu masing-masing beda. Jadi ada yang menginginkan pelayanan biasa saja, ada yang pelayanan lebih baik, ada yang super baik. Nah, itu yang kita peta-peta sehingga untuk pelayan yang VIP itu kita membentuk pavilion. Kita mempunyai pavilion Garuda. Hanya Sapon Garuda saja. Pavilion Garuda itu adalah pavilion yang khusus VIP. Baik pelayannya dari rawat jalan sampai rawat inap itu secara VIP, tidak kelas biasa. Nanti yang kelas biasa itu di kelas 2 dan kelas 3 itu di ruang-ruang bangsal biasa, ada ruang merak, ruang kodang, kodelang, jantung gitu. Tapi kalau yang pavilion kita hanya satu, pavilion Garuda. Oke. Untuk selanjutnya, arsitektur apa aja yang terdapat di Rumah Sakit Karyadi ini? Bapak bisa menjelaskannya? Maksudnya arsitektur tentang pembangunan di rumah sakit, rumah sakit. Bangunan ini ya. Oh ya. Kan ada. Kalau yang bangunan Belanda ini nanti saya kasih ke PA-nya Mas Fajar nanti biar melengkapi arsitekturnya. Tetapi yang jelas bangunan ini kan dibangun berarti sebelum tahun 1925, 97 tahun yang lalu, sehingga mungkin dari segi arsitektur masih arsitektur Belanda juga. Orang Indonesia waktu itu saya kira belum ada sekolahan arsitektur. Nanti namanya saya lengkapi ya. Nanti namanya saya lengkapi. Oke. Masih. Untuk kembali, saat ini siapakah yang menjabat sebagai kepala Rumah Sakit Dr. Karyadi? Rumah Sakit Karyadi ini sebenarnya dijabat oleh 4 direktur dan 1 direktur utama. Direktur utamanya itu Dr. Farika Hanum, direktur utama. Terus di bawahnya direktur utama ada direktur-direktur. Satu ada direktur perencanaan operasi dan umum, itu Dr. Yuniarti Rahayu. Ada direktur keuangan dan BMN, itu Ibu Yuris. Ada direktur pelayanan medik dan penunjang, itu Dr. Agus Urip Purwoko. Dan saat ini yang kosong adalah direktur SDM dan pendidikan, tapi hari ini masih di PLH kan karena belum ada pejabatnya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, siapakah yang mendirikan rumah sakit ini, Pak? Nah, yang mendirikan rumah sakit ini kalau dari segi, jadi karena rumah sakit ini kan bukan milik perorangan, tapi milik pemerintah. Berarti yang mendirikan adalah Kementerian Kesehatan kalau dalam legal formalnya atau legal hukumnya. Tetapi kalau zaman dulu kala ya mungkin yang mendirikan pertama kali adalah pemerintahan Hindia Belanda untuk kebutuhan dia penyelenggaraan kesehatan dulu awalnya. Tapi ini sudah di SK-kan milik kementerian. Terus selanjutnya, berapa umur dari rumah sakit ini, Pak? Nah, tadi sudah tak singgung. Jadi umur rumah sakit ini digunakan mulai 1925 sampai sekarang berarti sudah 97 tahun. Nah, 97 tahun. Untuk ulang tahunnya atau ulang tahunnya itu? Tanggal 9 September. Jadi kemarin kita habis ulang tahun nih, 9 September kemarin. 9 September. Itu aja, Pak. Itu cukup. Iya, cukup. Nanti nanti kalau ada yang kurang detail nanti saya kasih materinya terus sambil dicocokkan ya. Masih satu lagi ya, Pak. Apakah bangunan lama dari rumah sakit ini masih bisa digunakan? Masih. Jika iya, apa fungsinya, Pak? Jadi bangunan lama ini sekarang kan namanya heritage. Heritage itu atau gedung cagar budaya. Itu kita sudah mendapatkan SK dari Kota Semarang, dari Wali Kota Semarang. Kita di SK-kan menjadi gedung yang heritage atau gedung cagar budaya. Nah, bangunan yang masih digunakan ini adalah bangunan utama. Itu terdiri dari pojok sendiri itu digunakan untuk Bank Mandiri, disewa Bank Mandiri. Terus yang tengah ini untuk kantor unit layanan pengadaan. Terus yang sisi tengah ini hall, yang sisi kiri ini adalah kantor saya, kantor humas. Kantor humas yang pojok sana adalah untuk gudangnya farmasi. Itu yang gedung ini. Dulu yang atas ini untuk bagian SDM, tapi sekarang bagian SDM sudah pindah di gedung baru. Jadi atas ini kosong. Ini masih ada tingkatnya nih. Ini
seperti SMA 5 sama ya. Iya. Kuno juga ya. Iya, Pak. Oke. Terus ada lagi? Udah. Ya, cukup nanti penggunaannya tadi yang gedung lama ini ya. Oh, dan berapa bangunan yang ada di gedung ini, Pak? Bangunan yang ada di gedung ini tuh apa Yang aja? gedung lama ini saja apa semua? Semua. Gedung rumah sakit. Iya, rumah sakit. Kita itu jumlah ruangan atau gedungnya itu hampir 112 bangunan. Hampir 112 bangunan. Jadi yang 50% itu untuk bangunan perkantoran dan fasilitas umum, yang 50% itu adalah ruang perawatan. Itu aja. Tapi kalau diperinci satu-satunya memang saya nggak hafal, tapi persentasenya seperti itu. Ya. Rumah sakit Karyadi ini kan rumah sakit terbesar ya Pak, pusat ya. Itu mengapa bisa menjadi rumah sakit besar dan menjadi pusatnya dari kota Semarang ini Pak? Nah, yang pertama adalah amanat dari pemerintah. Jadi pemerintah itu programnya untuk memberikan pelayanan yang luas dan menyeluruh kepada masyarakat. Itu salah satunya setiap provinsi hampir harus ada rumah sakit tipe A. Jadi di Karyadi ini ada di Semarang berarti ada Karyadi, di Jogja ada Sarjito, di Jakarta ada Cipto Mangunkusumo gitu. Di Bandung ada rumah sakit Bandung itu ada. Pokoknya setiap satu provinsi itu ada satu rumah sakit tipe A oleh pemerintah Indonesia itu diputuskan seperti itu. Jadi tujuannya untuk memberikan pelayanan yang paripurna. Mengapa dikatakan paripurna? Karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang ada di klasifikasi B itu kan tidak komplit di A. Lah itu tujuannya itu. Jadi kalau ada pasien yang membutuhkan pelayanan atau pemeriksaan yang sangat khusus yang tidak dimiliki di rumah sakit B itu seperti Tugu, seperti Elizabeth, Logorejo gitu B. Nah itu baru Karyadi gitu. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak, Oke. apa harapan Bapak untuk rumah sakit ini ke depannya? Nah, jadi kalau harapannya itu seperti yang di visi dan misinya rumah sakit itu, salah satunya rumah sakit Karyadi itu akan menjadi rumah sakit terbaik di Asia tahun 2024. Itu harapannya. Okay. Di samping rumah sakit itu adalah mempunyai empat fungsi yang utama. Jadi fungsi rehabilitasi, fungsi preventif, risiko perawatan itu, dan promotif. Rumah sakit itu ada 4 fungsi itu. Itu salah satu fungsi rumah sakit yang kedepannya terus akan dikembangkan karena memang kebutuhan pelayanan kesehatan itu makin lama saya kira akan lebih kompleks. Jadi kalau dulu orang tua kita mungkin kalau pusing itu cukup cukup minum kopi panas sudah selesai. Sekarang harus minum obat, kalau perlu sampai ada pemeriksaan, oh ternyata pusingnya karena migrain, karena ada penyumbatan di jaringan otak dan lain-lain, sehingga pasti rumah sakit itu akan terus ke depan terus berkembang. Ya, sekian dari beberapa pertanyaan yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Ya. Terima kasih untuk waktu luangnya atau keberkenannya Bapak untuk bisa menjawab pertanyaan kami. Terima kasih dan mohon maaf ya Pak bila terjadi salah kata atau sedikit menyinggung beberapa pertanyaan tentang rumah sakit ini. Oke, Mas, terima kasih teman-teman dari SMA 5. Mudah-mudahan ini dengan generasi muda yang mau mengerti atau mempelajari tentang sejarah atau budaya kita itu, nanti rumah sakit khususnya rumah sakitan nilai sejarah yang ada di Indonesia khususnya di Semarang ini tidak luntur tapi terus diteruskan kepada generasi mudanya. Saya sangat setuju kalau nanti akan ditambah dengan kurikulum yang isinya tentang kearifan lokal, termasuk tentang kebudayaan, sejarah, perkembangan peradaban. Bagus sekali biar anak-anak nanti tahu gitu ya. Terima kasih dan monggo silahkan diteruskan jalan-jalannya di Karyadi sampai nanti benar-benar sudah semua selesai gitu ya. Dan nanti misalnya kok mau selesai dan akan kundur, saya ucapkan sugeng kundur, sukses untuk meneruskan
pelajarannya lebih lanjut. Ini berarti kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Iya. Selamat pagi. Oke. Monggo. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke. Terima.